طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'ati la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa akhwati, a'azanallahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Hari ini kita bisa menjalani puasa yang ke-13 dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita dan menjadi tabungan-tabungan kebaikan kita yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati, azanallahu wa iyyakum ajmain. Kembali kita pada kajian menjelang buka puasa, masih membahas tentang potret para salaf dalam berpuasa bagian kedua. Potret yang keempat tentang kedermawanan para salafus saleh di bulan Ramadan. Ikhwani wa akhwati, azanallahu wa iyyakum ajmain. Sungguh sangat dianjurkan untuk menjadi pribadi yang lebih dermawan, bersedekah, menyisihkan sebagian harta di bulan Ramadan, di bulan yang penuh berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang sedekah paling afdal, maka beliau menjawab, afdalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmidzi. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang sangat dermawan dan kedermawanan beliau bertambah berlipat kedermawanannya di bulan Ramadan. Sebagaimana datang dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menuturkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nasi bil khairi wajwadu ma yakunu fi syahri Ramadan lianna Jibrila kana yalqa'u fi kulli lailatin fi syahri Ramadan hatta yansalikha ya'ridu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an fa idza laqihi Jibrilu kana ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan, bulan di mana Jibril menemuinya pada setiap malam Ramadan untuk mengajari Al-Qur'anul Karim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan dalam kebaikan daripada angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala menjelaskan bahwa kedermawanan dalam syariat adalah memberi sesuatu yang pantas kepada orang yang pantas atau layak menerimanya. Dengan demikian, kedermawanan lebih luas maknanya daripada sedekah. Ikhwani wa akhwati, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, terutama setelah tadarus Al-Qur'an bersama dengan Jibril alaihissalam, mencapai puncaknya. Jadi setelah beliau tadarus Al-Quran dengan Jibril, maka kedermawanan Rasulullah SAW mencapai puncaknya. Tahu kenapa kedermawanan beliau mencapai puncaknya? Subhanallah. Bukankah kita tahu ikhwani fillah, pada bulan Ramadan produktivitas seseorang itu berkurang, sehingga kemungkinan besar penghasilannya berkurang. Bukankah juga di bulan Ramadan kita berpuasa sehingga rasa lapar dan haus mengekang, akibatnya kita pun semakin berambisi untuk menguasai dan menikmati seluruh hidangan yang ada di atas meja. Tapi para ulama rahimahullah ta'ala menjelaskan hikmah perubahan
kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, terlebih-lebih seusai tadarrus Al-Qur'an dengan malaikat Jibril. Dijelaskan bahwa membaca Al-Qur'an dan memahami kandungannya mendorong beliau sallallahu alaihi wasallam untuk semakin merasa berkecukupan, terbebas dari rasa sifat tamak, dan perasaan kecukupan inilah yang mendasari kedermawanan beliau. Ditambah lagi di bulan Ramadan, karunia Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia berlipat ganda. Karenanya beliau sallallahu alaihi wasallam senang untuk meneladani sunnatullahi dengan melipat gandakan kedermawanan beliau. Dengan bersatunya beberapa hal, keutamaan waktu Ramadan ditambah dengan berjumpaannya dengan malaikat Jibril alaihissalam bersatu dalam diri beliau, sehingga kedermawanan beliau mencapai puncaknya. Ikhwani wa akhwati azanallahu wa iyyakum ajmain. Berikut hadis menggambarkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu dermawan. Sebagaimana datang dari Anas radhiyallahu anhu, qala ja'ahu rajulun fa'atahu ghanaman baina jabalaini faraja'a ila qaumihi faqala ya qaumi aslimu fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yakhsha al-faqata. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengisahkan pada suatu hari ada seorang yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau memberinya hadiah orang ini kambing sebanyak satu lembah. Subhanallah. Kambing sebanyak satu lembah. Spontan laki-laki tersebut menemui kaumnya dan berkata, aslimu, masuklah kalian ke dalam Islam. Fa inna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad yu'ti ata'an, memberikan hadiah, la yakhsha al-faqata, dia tidak takut memberikan hadiah begitu banyak, dia tidak takut daripada kemiskinan. Subhanallah. Ini contoh kedermawanan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan digambarkan kedermawanan beliau melebihi angin sepoi-sepoi. Maksudnya adalah bahwa kedermawanan beliau dirasakan oleh setiap orang. Setiap jenjang derajat sosial manusia merasakan kedermawanan beliau. Tidak ada perbedaan di dalamnya. Ini makna daripada kedermawanan beliau melebihi angin sepoi. Baik ikhwani fillah, azanallahu wa iyyakum ajmain. Kita sekarang belajar bagaimana para salafus saleh begitu dermawan di bulan Ramadan. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam sebuah petikan kalimatnya berkaitan dengan bulan Ramadan, uhibbu lirrajuli az-ziyadata bil judi fi syahri Ramadan iqtida'an bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li hajati an-nas fihi ila masalihihim wa li tashaghuli katsirin minhum bis-shaumi was-salati an makasibihim. Aku suka, kata Imam Syafi'i, hendaknya seseorang itu bertambah dermawan di bulan Ramadan guna mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kebutuhan manusia akan hal itu untuk kemaslahatan hidupnya. Mereka terbatas karena kesibukannya beribadah, berpuasa di bulan Ramadan, sehingga tidak mencukupkan dirinya untuk bekerja sebagaimana seperti hari-hari biasanya. Ini salah satu ungkapan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian kita lihat bagaimana salafus saleh yang lain ketika berpuasa begitu dermawannya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu disebutkan tentangnya, kana Ibnu Umar yasumu wa la yaftur illa ma'al masakin. Adalah Ibnu Umar ketika berpuasa, beliau tidaklah berbuka puasa kecuali bersama dengan orang-orang miskin. Subhanallah. Yati ilal masjid fa yusalli thumma dhahaba ila baiti wa ma'ahu majmu'un minal masakin. Beliau pergi ke masjid salat 5 waktu, kemudian pulang ke rumahnya dan bersamanya segerombolan dengan orang-orang miskin. Beliau membawa orang-orang miskin ke rumahnya. Fa idza mana'ahu ahlu annum, kalau keluarganya melarangnya untuk memberi makan orang-orang miskin, lam ta'asya tilkal laila, maka Ibnu Umar tidak makan pada malam hari itu. Subhanallah. Wa kana idza jaa asailun wa huwa ala ta'amihi, kalau ketika Ibnu Umar lagi makan dan datang kepadanya seorang peminta-minta, akhadha nasibahu min at-ta'ami wa qama fa'atahu as-sa'il, dia mengambil bagiannya, kemudian dia kasih kepada orang miskin tersebut, orang-orang yang meminta tersebut.
fayarji'u wa qad akala ahlu fa baqiya fil jufna fayusbihu sha'iman wa lam ya'kul shay'an. Kalau dia pulang ke rumahnya dan tidak menemukan makanan karena sudah habis dimakan keluarganya, maka beliau berpuasa malam itu atau berpuasa di siang hari itu. Subhanallah. Ini gambaran Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika beliau berpuasa. Kemudian dari gambaran yang lain sebagaimana diriwayatkan dari asar yang sahih dari Hammad bin Sulaiman bin Abi Sulaiman rahimahullah taala, diceritakan oleh As-Salt bin Bistam rahimahullah taala, kada Hammad Abi Sulaiman za dunya muttasi'ah. Hammad bin Sulaiman bin Abi Sulaiman memiliki harta yang banyak. Wa annahu kana yuftiru fi syahr Ramadan 500 insanin. Beliau memberikan makan di bulan Ramadan 500 orang. Subhanallah. Wa annahu kana yu'tihim ba'dal 'id li kulli wahidin 100 dirham. Dan kalau tiba Idul Fitri, beliau memberikan setiap dari mereka 100 dirham. 100 dirham itu kira-kira mungkin ada 3 juta sampai 4 juta setiap orang. Wa Nisalt bin Mistam qala wa kana yuftiru kulla yawmin fi Ramadan 50 insanan. Dan beliau ini Hammad bin Sulaiman bin Abi Sulaiman radhiyallahu taala memberikan makan setiap hari di bulan Ramadan, sepanjang bulan Ramadan 50 orang. Jadi 50 kali 30 1.500 orang. Subhanallah. Wa idza kana lailatul fitri kasahum thauban. Dan kalau bulan Ramadan selesai masuk masuk Idul Fitri, beliau membelikan pakaian kepada mereka semuanya, pakaian yang lengkap. Subhanallah. Ini bentuk kedermawanan para salafus saleh ketika di bulan Ramadan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mengambil ibrah dari mereka untuk sedikit menyisihkan sebagian daripada harta kita untuk kaum muslimin, memberikan mereka buka puasa, memberikan mereka makanan, terutama dari saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ikhwani wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum ajmain. Ini yang bisa kita bahas hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita sambung lagi esok insyaallah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.